Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Tujuan pembelajarannya, santri dapat menggambar proses pembentukan bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Kemudian santri dapat menganalisis sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Apa itu lensa? Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang kelengkungan. Ada dua macam lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Yang pertama yaitu lensa cembung. Lensa cembung bisa disebut juga lensa positif. Dan lensa cembung ini prinsip atau hukum kerjanya sama dengan cermin cekung, karena sama-sama konvergen atau mengumpulkan cahaya. Kemudian fokusnya bernilai positif. Ada tiga macam lensa cembung. Ada lensa bikonveks atau cembung dua, kemudian ada lensa konkav konveks cembung cekung, ada lensa plan bikonveks datar cembung. Ini untuk bentuknya, ini yang bikonveks, konkav konveks, dan ini yang bikonveks. Kemudian manfaat lensa cembung sangat banyak atau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya yang menggunakan kacamata atau pada kacamata, kemudian pada mikroskop untuk meneliti benda-benda mikroskopis atau kecil, kemudian pada kamera, kemudian teropong, lups, perioskop, dan lain-lain. Nah, berarti ini kamera ini menggunakan lensa cembung, ini mikroskop juga menggunakan lensa cembung, ini teropong juga menggunakan lensa cembung. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian dari lensa cembung. Nah, selanjutnya tentang bagian-bagian pada lensa cembung dan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada f1 berarti fokus yang pertama, ada f2 berarti fokus yang kedua, ada p1 berarti pusat kelengkungan yang pertama, ada p2 berarti pusat kelengkungan yang kedua. Untuk ruang bendanya sama posisinya di atas seperti cermin cekung. Jadi untuk ruang benda yang pertama di sini di antara titik ini dengan titik ini, berarti ini ruang benda pertama. Ruang benda kedua berarti di antara F2 sama P2 di tengah-tengah, berarti ruang 2. Ini ruang 3 dan ini ruang 4. Ini untuk ruang benda. Untuk ruang bayangannya, ruang 1 di sini posisinya, ruang 2 di sini, ruang 3 di sini, dan ruang 4 di sini. Yang membedakan antara cermin dengan lensa, kalau cermin itu dipantulkan, kalau lensa itu dibiaskan. Oke, kita masuk kepada sinar-sinar istimewa pada cermin cembung atau pada lensa cembung. Untuk menjelaskan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, Bapak akan mengambil sebuah contoh soal. Jadi ada sebuah benda tingginya 1,5 cm terletak di ruang 2. Tentukan sifat bayangannya. Jadi ada sebuah benda di ruang 2, berarti di sini tingginya 1,5 cm. Tentukan sifat bayangannya. Pertama yaitu untuk sinarnya, kita gabungkan antara sinar yang pertama, kedua, sama yang ketiga. Jadi yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama.
Kemudian akan dibiaskan melalui titik fokus atau f1 di belakang lensa. Berarti sinar datang sejajar sumbu utama lurus. Kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Dibiaskan berarti langsung ke sini ya. Berarti dibiaskan, terjadi pembiasan. Berarti ini sinar yang pertama. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Untuk sinarnya yang pertama berwarna ungu, yang kedua berwarna merah, dan yang ketiga berwarna hijau. Selanjutnya kita gabungkan atau masukkan sinar yang kedua pada lensa cembung, yaitu sinar datang menuju titik fokus di depan lensa atau f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi dari ketinggian benda atau dari atas benda lurus ke f2 atau fokus yang kedua sampai ke ini ya. Kemudian akan dibiaskan sejajar sumbu utama, kemudian akan membias sejajar jadi lurus. Nah, terjadi pertemuan antara sinar yang pertama sama sinar yang kedua. Selanjutnya kita masukkan sinar yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat optik, diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi langsung ke titik pusat, misalnya sampai dari sini, misalnya sampai sini, sampai ke pusat sini, sampai keluar, kemudian akan bolak-balik gitu. Jadi akan masuk, akan keluar. Ini sinar yang ketiga. Dari ketiga sinar istimewa ini yang menentukan yaitu sinar yang pertama sama sinar yang kedua, yang menentukan ininya, menentukan letak bayangannya. Inilah sinar yang ketiga. Nah, setelah kita menggabungkan antara sinar yang pertama, kedua sama yang ketiga, kita sudah bisa menebak di manakah letak bayangannya, yaitu di pertemuan antara sinar yang pertama sama sinar yang kedua. Letaknya di sini, maka di sini letak bayangannya. Maka bayangannya di sini. Kemudian kita tentukan sifatnya, kita masukkan, berarti sifat bayangannya kita bisa melihat yaitu nyata, kemudian terbalik, kemudian diperbesar. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Sama seperti cermin cekung. Kalau misalnya benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Berarti kalau di sini juga sama, berarti letak bayangannya yaitu di ruang 3. Nah, sebenarnya sama ya seperti cermin cekung, atau misalnya ada kemiripan antara lensa cembung dengan cermin cekung. Jadi kalau misalnya ada benda tingginya 1,5 di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3. Sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Bisa diukur, ini tingginya 1,5 cm, ini bayangannya tingginya 2 cm. Inilah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Selanjutnya tentang lensa cekung. Lensa cekung sifatnya divergen atau menyebarkan berkas sinar atau menyebarkan sinar. Hampir sama dengan cermin cembung, yaitu sama-sama divergen. Lensa cekung disebut juga lensa negatif karena fokusnya bernilai negatif atau minus.
Kemudian macam-macamnya untuk lensa cekung. Yang pertama ada lensa cekung-cekung atau bikonkav. Yang kedua ada lensa cekung cembung atau konveks konkav. Ada yang ketiga yaitu lensa datar cekung atau flat konkav. Pemanfaatannya lensa cekung banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada kacamata penderita rabun jauh dan pada pembalik bayangan pada teropong itu menggunakan lensa cekung. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian lensa cekung dan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Selanjutnya tentang bagian-bagian pada lensa cekung dan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama untuk bagian-bagiannya ada yang namanya f1 atau fokus lensa yang pertama, ada yang namanya f2 atau fokus lensa yang kedua, ada yang namanya p1 berarti pusat kelengkungan lensa yang pertama, ada P2 berarti pusat kelengkungan lensa yang kedua. Untuk ruang bendanya, untuk ruang 1 di sini untuk ruang benda, untuk ruang 2 di sini, untuk ruang 3 di sini, dan untuk ruang 4 di sini. Ke sini berarti ruang 4. Untuk ruang bayangannya, ruang 1 di sini, ruang 2 di sini, ruang 3 di sini, ruang 4 di sini untuk bayangannya. Nah, sekarang kita akan menentukan sebuah sifat bayangan dari sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Untuk memudahkan seperti biasa, untuk sinar yang pertama berwarna ungu, yang kedua berwarna merah, dan yang ketiga berwarna hijau. Kita sekarang masuk kepada contoh soal. Ada sebuah benda tingginya 1,5 cm. Ini sebuah bendanya dan terletak di ruang 4. Berarti di antara sini ya letaknya. Tentukan sifat bayangannya. Berarti pertama kita masukkan sinar yang pertama. Sinar datang sejajar suhu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi sejajar dengan tinggi benda, sejajarkan sampai sini. Kemudian dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian membias ke sini. Kemudian kita buat ininya pembiasannya. Dari seolah-olah dari fokus ya, berarti sampai ke sini. Nah, ini sinar yang pertama. Jadi sinar datang sejajar suhu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi datang sejajar dengan tinggi benda, kemudian dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus atau lurus sesuai dengan titik fokus. Ini sinar yang pertama. Selanjutnya kita masukkan sinar yang kedua, yaitu sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif atau F2 dibiaskan sejajar sungguh utama. Jadi sinar datang seolah-olah menuju ke F2 sampai sini seolah-olah. Kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, jadi kita buat sekarang garis putus-putusnya sebagai penanda ini sinar yang seolah-olah nih.
langsung sini. Nah, ini dia. Jadi sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus pasif atau f2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sinar yang kedua pada lensa cekung. Nah, selanjutnya kita gabungkan atau masukkan sinar yang ketiga, yaitu sinar yang datang melalui titik pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi langsung dari ini ke pusat ya, dari ketinggian benda sampai ke pusat, kemudian diteruskan tanpa dibiaskan. Seperti ini hasilnya. Nah, inilah gabungan sinar yang pertama, kedua, sama sinar yang ketiga. Nah, setelah kita menggabungkan antara sinar yang pertama, sinar yang kedua, sama sinar yang ketiga, ini terjadi titik temu atau pertemuan garis antara sinar yang pertama sama sinar yang ketiga, yaitu di sini. Maka disinilah letak bayangannya. Nah, jadi ini letak bayangannya atau posisi bayangannya. Kita sekarang tentukan ininya sifatnya, berarti sifat bayangan yaitu maya, kemudian tegak, kemudian diperkecil. Jadi sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Sama seperti pada cermin cembung, hanya memiliki satu sifat pada lensa cekung juga, yaitu hanya sifatnya maya, tegak, diperkecil. Ini untuk sifatnya pada lensa cekung.